معاشر المسلمين وسلة المؤمنين رحمكم الله ونزل عليكم يوم الكرامة والنسل ليتكلموا من الله الكريم فعظموا حق التعظيم ما من مسألة إلا مستجاب القرآن والإجابة أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين اللهم قل الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين ومكن لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan li'ibadil mu'minin wa syara'a dzabha wal tadhiyata taqarruban ilaihi lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwal khalqi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka. Wa qala aidan rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Di pagi yang penuh barokah ini tidak ada untayan kata yang indah yang pantas dilakukan kecuali muji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima. Terutama karena kita masih diberi kesempatan hidup dalam keadaan sehat dan menjadi hamba yang beriman. Betapa banyak saudara kita yang dahulu bersama-sama dengan kita atau bahkan dahulu satu tempat tinggal dengan kita telah meninggalkan dunia ini. Mereka telah meninggalkan tempat beramal, darul amal di dunia menuju tempat perhitungan dan pembalasan amal. Kita hanya menunggu waktu untuk menyusul mereka. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Karena itu mari kita memanfaatkan sisa hidup ini untuk menyiapkan bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya menuju alam akhirat yang kekal dan abadi. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Dengan takbir Allahu akbar, Allah Maha besar. Allah Maha besar pengampunannya, Allah Maha besar kasih sayangnya. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Setiap memperingati Idul Adha sangat penting kita mempelajari kisah Nabi Ibrahim AS karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita contoh dari beliau sebagai iktibar dari beliau dan keluarganya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia.
beberapa teladan yang penting kita contoh dari kehidupan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Antara lain, Nabi Ibrahim adalah contoh ayah yang berhasil mendidik keturunannya. Banyak dari keturunan Nabi Ibrahim terpilih menjadi nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam digelar, diberi predikat Abul Anbiya, leluhur para nabi. Tentu bukan secara tiba-tiba. Anak keturunan beliau terpilih menjadi utusan Allah, tapi berkat usaha keras dan doa yang rutin dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak-anak yang soleh diawali dengan usaha dirinya sendiri menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang baik, karena orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Usaha Nabi Ibrahim menjadi hamba yang baik ditunjukkan dari doa beliau seperti disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 83 dan ayat 84. Rabbi habli hukman wa alhiqni bish sholihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bish sholihin. Rabbi ij'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik, cerita indah bagi orang-orang yang hidup di kemudian. Selanjutnya, selain berupaya menjadi orang tua yang baik, Nabi Ibrahim berusaha mendidik anak-anaknya dengan akidah yang kuat dan selalu berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang soleh. Doa beliau disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan di surat Ibrahim Allah juga menyatakan, Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Dalam doanya Nabi Ibrahim memohon secara khusus agar anak keturunannya rajin melaksanakan sholat. Pertanyaannya, mengapa sholat yang diutamakan? Karena sholat yang dikerjakan secara rutin dan istiqomah serta secara benar dan khusyuk akan menjaga perbuatan keji dan mungkar. Karena ibadah sholat yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya sholat ini, maka Rasulullah berpesan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin, udribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, wa farraqu bainahum fil madaji. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Perintahkanlah anakmu, serulah anak untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi. Jamaah sholat Idul Adha berumur. Teladan berikutnya yang penting contoh dari keluarga Nabi Ibrahim adalah kekompakan dalam menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim sebagai ayah, Siti Hajar sebagai ibu, dan Ismail sebagai anak kompak dan saling mendukung untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terlihat ketika Nabi Ibrahim menerima perintah agar menyembelih putra tercintanya Ismail. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim menunggu kehadiran seorang anak. Setelah lahir, datanglah perintah Allah agar anaknya disembelih sebagai kurban.
Ternyata kecintaan Nabi Ibrahim kepada putranya tidak sampai mengalahkan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar sebagai seorang ibu, meskipun air matanya menetes sebagai pertanda kesedihan ketika dikabari anaknya akan disembelih sebagai kurban, tapi dengan mantap Siti Hajar berkata, aku rela kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Ismail yang masih dalam usia anak-anak, dengan mantap meyakinkan ayahnya agar tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih dirinya dengan berkata, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadaku. Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Insyaallah engkau akan mendapatiku di antara orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Hadirin jemaah salat Idul Adha, karena kompaknya ayah, ibu dan anak untuk melaksanakan perintah Allah, maka iblis dan setan yang selalu berusaha menggagalkan rencana penyembelihan Ismail gagal total. Dan ternyata perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menjadi putranya hanya untuk menguji keimanan beliau. Apakah beliau bersedia mengorbankan miliknya yang paling dicintai untuk Allah? Dan Nabi Ibrahim lulus ujian itu, sehingga perintah menyembelih putranya Ismail diganti dengan seekor domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam melaksanakan perintah Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam satu keluarga antara suami, istri dan anak harus saling mendukung dan saling mengingatkan dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ibadah sholat misalnya, dalam satu keluarga harus saling mengingatkan jika waktu sholat sudah tiba. Bersyukurlah bila mana sholat dilaksanakan secara berjamaah. Itulah pentingnya memberikan peringatan dan saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jamaah salat Idul Adha, perintah berkurban dianjurkan sampai sekarang bagi siapa yang mampu disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Waktunya mulai setelah sholat Idul Adha sampai hari-hari tasyrik. Tujuan berkurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dekat dengan petunjuknya, dekat dengan ampunannya, serta dekat dengan kasih sayang dan pertolongannya. Satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa gunanya berkurban itu bagi kami? Rasul menjawab, bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu helai bulu dari yang dikorbankan adalah satu kebaikan. Rawahu Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudh falam yudh wa badana musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tetapi tidak berkorban, maka sekali-kali jangan dekat tempat sholatku. Tetapi kurban yang akan diterima oleh Allah hanyalah kurban yang dilandasi oleh iman dan ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu ruha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai
keriduannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Jamaah salat alhamdulillah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi kemudahan untuk menjalankan perintah Allah serta menjauhi semua larangan Allah. Semoga Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa-dosa umat Islam yang telah mendahului kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum innahu as-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi